Kesultanan Ternate. Bagian 1, Jalur Sutra Nusantara. Ternate, abad ke-12 Masehi. Ketika itu, Ternate merupakan bandar perdagangan internasional dengan komoditas utama rempah-rempah dan cengkeh. Pada masa-masa tersebut, berbagai kapal dagang dari Cina, Jawa, India, hingga Arab sudah berlabuh di Ternate dan pulau-pulau lainnya di Maluku. Para pedagang Arab kemudian menyebut kepulauan di Ternate dan sekitarnya dengan nama Jazirah Al-Mulk atau negeri para raja. Sebutan inilah yang menjadi asal-usul nama Maluku. Kepulauan di Maluku pada masa tersebut memang terdiri dari beberapa kerajaan. Melihat perdagangan semakin berkembang, serta semakin banyaknya bangsa-bangsa yang berdatangan, para tetua adat kemudian bermusyawarah untuk membentuk sebuah kerajaan. Kerajaan ini dibutuhkan bukan hanya untuk melindungi wilayah Ternate dan sekitarnya, tetapi juga untuk melindungi para pedagang lokal. Tahun 1257 terbentuklah sebuah kerajaan yang pada awalnya bernama Kerajaan Moloku yang beribu kota di Ternate. Saat itu, Moloku belumlah menjadi kerajaan Islam. Raja pertama Moloku adalah Momolo Ciko yang bergelar Baab Masyur Malamo. Letak Maluku yang merupakan rute perdagangan membuat Ternate berkembang dengan cepat. Rempah-rempah dan cengkeh dari Ternate menjadi komoditas mahal yang dijual hingga ke Eropa melalui para pedagang Arab dan India. Baab Masyur Malamo berhasil membangun Moloku menjadi kerajaan yang bertumpu pada pertanian dan perdagangan. Baab Masyur Malamo memimpin Moloku hingga meninggal pada tahun 1272. Tahta kerajaan kemudian dilanjutkan oleh Jamin Kodrat yang memerintah dari tahun 1272 hingga 1284. Perkembangan perdagangan yang semakin pesat di Maluku membuat terjadinya persaingan antar wilayah. Meskipun terjadi persaingan dagang dengan wilayah-wilayah lainnya, suksesi kepemimpinan di Moloku berjalan mulus hingga ratusan tahun lamanya. 4 wilayah yang meliputi Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan terlibat persaingan dagang yang semakin memanas dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi persaingan dagang yang semakin memanas di Maluku, Raja ke-7 Moloku, Sida Arif Malamo yang berkuasa dari tahun 1322 sampai 1331 menginisiasi pertemuan 4 pemimpin. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin dari 4 wilayah sepakat untuk membentuk persekutuan yang diberi nama Moloku Kiraha atau yang artinya Persekutuan 4 Gunung. Moloku Kiraha sendiri akhirnya melahirkan 4 kerajaan, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Kerajaan Moloku kemudian dikenal dengan nama Ternate. Persekutuan 4 wilayah itu membuat perdagangan di Ternate dan Maluku semakin berkembang pesat. Sejarah akan mencatat bahwa Ternate dan Maluku menjadi salah satu jalur perdagangan klasik yang kelak dikenal sebagai Jalur Sutra. Komoditas utama Ternate memang rempah-rempah dan cengkeh. Namun, bukan hanya 2 komoditas tersebut yang dimiliki Ternate. Di pelabuhan Ternate, terdapat komoditas konveksi berupa kain yang ditenun oleh penduduk asli. Terdapat pula besi-besi olahan yang berupa pisau, pedang kapak, atau alat-alat pemotong lainnya. Unggas juga menjadi salah satu komoditas andalan. Kakatua, salah satu unggas khas Maluku, banyak diperdagangkan. Kakatua didatangkan dari Morotai dan kakatua putih didatangkan dari Seram. Hingga pada abad ke-14, para pedagang asing yang datang ke Ternate semakin banyak, terutama para pedagang Arab.
perjumpaan dengan agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab pun semakin meluas. Selain dari Arab, perjumpaan dengan agama Islam juga melalui dari pedagang Samudra Pasai, Malaka, Banjar, dan Gresik. Pada masa-masa tersebut, di bagian barat Nusantara telah berdiri dengan kokoh beberapa kesultanan. Sedangkan di pesisir utara Jawa, penyebaran agama Islam sudah mulai pesat meskipun Majapahit masih berkuasa. Pengaruh agama Islam semakin kuat di Ternate pada abad ke-14. Tahun 1494, Zainal Abidin, putra dari Kolano marhum, pergi berlayar ke Giri untuk mendalami agama Islam. Kolano marhum sendiri yang memerintah dari 1465 hingga 1486 merupakan raja pertama Ternate yang memeluk agama Islam. Di Giri yang sekarang bernama Gresik, Zainal Abidin mendalami agama Islam pada seorang wali yang bernama Sunan Giri. Zainal Abidin adalah raja Ternate yang mulai naik tahta pada tahun 1486 setelah ayahnya Kolano marhum meninggal dunia. Selain mendalami agama, Zainal Abidin banyak menjalin persahabatan dari berbagai kalangan. Karena itulah, Zainal Abidin mendapat julukan Sultan Cengkeh atau Sultan Bualawa. Setelah beberapa lamanya di Giri, Zainal Abidin kembali ke Ternate. Zainal Abidin membawa beberapa guru agama dari Jawa untuk membantu penyebaran agama Islam di Ternate. Salah satunya bernama Tuhu Bahanui. Sekembalinya dari Giri, Zainal Abidin meninggalkan gelar Kolano dan mulai menggunakan gelar Sultan. Pada masa kepemimpinannya, Ternate secara resmi menjadi kesultanan dan merupakan yang pertama di Jazirah Al-Mulk. Selain mendirikan pesantren, Sultan Zainal Abidin juga membentuk sebuah lembaga yang bernama Bobato untuk mendukung penyebaran agama Islam di Ternate. Penyebaran Islam pun meluas di seluruh Maluku, Tidore, Jailolo, dan Bacan pun menjadi kesultanan. Ternate yang merupakan pemimpin dalam Moluku Kiraha, pengaruh politiknya semakin kuat di Jazirah Maluku. Penyebaran agama Islam tidak hanya berkembang pesat di Ternate, tetapi juga ke Jazirah Maluku hingga ke Sulawesi. Tahun 1500, Sultan Zainal Abidin tutup usia. Dalam rentang usia pemerintahannya, Ternate menjadi kesultanan yang memiliki pengaruh politik paling kuat, sekaligus pusat penyebaran agama Islam di Kepulauan Maluku.